nyesel. Oke, balik lagi bersama saya Bos di Tonga Project. Sekarang saya akan mewawancari. Mana bos? Situ bos. Kenapa? Situ bos, kameranya situ. Kenapa situ? Ya situ kamera. Oh situ. Sini. Kok kau pindahin? Ya, enggak bos, salah. Siapa yang pindahin? Saya yang pindahin. Siapa yang pindahin? Oh. Oke, balik lagi bersama saya Bos di Tonga Project. Oke, kali ini saya kedatangan tamu. Bukan tamu sih sebenarnya, partner saya ya. Dia seorang ahli apa? Kelamin. Enggak. Gantian, terpisah sekarang. Dia ahli kopi. Nah, ini dia. Kenalkan dulu sendiri. Halo, nama saya Amos. Saya bekerja sebagai profesional barista di Prega Coffee Space. Di mana? Prega Coffee Space. Prego Coffee Space. Space. Jadi Prego punya sendiri ya? Yes, keren. Bareng sama teman. Sama teman? Iya, betul. Udah berapa lama kira-kira tahu kopi? Tahu kopi dari mulai 2017 sih bang. Masih baru lah 2017. Udah lahir kok? Jadi situ masih mengandung. Oh masih di kandungan ya? Mengandung. Umurmu udah berapa? Hah? Umurmu udah berapa? Jalan 18. 2017 baru lahir? Ya. Iya. Jalan sudah. 18 ya? Iya, sudah. Kayak gini lah kalau sekolahnya di koperasi. Setuju. Oke, Unik ya? unik. Jadi Bapak lah, kira-kira Bapak kan kayak kopi mukanya, Iya. hitam. Ada yang mau tanya? Dipegang mic-nya biar kedengaran. Nah. Gimmick saja ya saudara ya. Kenapa sih Kak bisa tertarik istilahnya belajar kopi gitu kan? Jadi yang kita tahu di tahun 2017 itu belum terlalu banyak yang mengenal tentang kopi. Apa itu yang kopi yang seperti udah menjamur sekarang, kopi shop sekarang ini. Kenapa nggak lebih belajar PPKN aja? Nah, itu dia. Daripada belajar kopi. Sebenarnya pengen sih belajar bengkel sih. Enggak. Ketawa nonton. Ketahuan penonton nggak usah ketawa, nggak digaji soalnya. Ini bukan TV yang gini-gini ya, nggak digaji. Ya. Coba. Pertama sih, ya selesai tamat SMA, aku udah bawa skill nih. Pertama bisa bahasa Inggris, terus bisa komputer, Bisa bahasa Inggris? bisa. Bisa bahasa Inggris? Oh, dia bisa ya. Bisa gitu-gitu Sikit-sikit lah. ya. Tanya Sama lah aku bisa apa enggak. Bisa apa nggak bahasa Inggris? Bahasa Indonesia remedial. Cuma lagi bahasa Inggris. Makanya jangan kebiasaan kita waktu Oke. mau ke sekolah di gerbang aja jangan kebiasaan. Lanjut. Oke. Jadi ya terus mau kuliah nggak tahu gitu mau kemana. Belum ada temu passion lah gitu, belum ketemu passionnya, jalan hidupnya belum ketemu. Jadi memutuskan lah untuk kerja setahun. Awalnya di mana tuh Kak? Kayaknya boleh disebut nggak sih Apanya? perusahaannya? Ya boleh lah. Kenapa nggak boleh? Ini kan TV masak ini. Ya boleh ya. Bebas dong. Tapi kosan nggak enak lah. Oh, nggak enak lah ya. Nggak enak lah. Filosofi kopi ya? Ada lah. Ada lah. Filosofi kopi lah. Udah mulai Inisial lah inisial. jet. Hah? Jet. Nanti New John. Itu kan N depannya bos. Itu kan J depannya. Oke. Z. Nah, terus itu sekolah kopi. Enggak, itu ya perusahaan dessert, tapi bergerak juga ada di bagian kopinya gitu. Meskipun nggak fokusnya di ke kopi. Jadi kerja gitu, ini aku lanjut nggak ini? Lanjut lah. Lanjut ya. Lanjut. Jadi kerja di situ jalan sebulan. Aku masih belum tahu gitu. Udah masih pening-peningnya lah gitu, stres-stresnya lah gitu. Nggak tahu kan mau kuliah apa gitu. Coba komputer, aku bisa komputer nih kok. Mau belajar bahasa pemrograman, kayak nggak aku kali lah gitu. Bahasa Inggris juga, aduh abang aku jauh lebih jago kan, jadi ibaratnya insecure kalau bahasa Pengen gini cari yang beda lah ya. Cara yang beda ya. beda lah gitu. Jadi pas masuk kerja sebulan
pertama itu jadi apa itu waiter. Pertama melamarnya ke kasir. Tapi ibaratnya sebelum ke kasir kita waiters dulu. Cia, ketimpa. Astaga. Ketimpa sih. Oh itu. Ini, siap. Ya. Oke lanjut. Sorry. Mandul kali kok. Ya itu properti Brego. Udah lah nanti dibeli lagi. Beli lagi, oke asal. Ini mesin masuk gitu dalam. Cari lu, oke. Ini gimana? Lanjut. Saya merasa rugi di sini. Jadi gitulah. Di sana ada mesin kopi untuk mesin kopi profesional lah. Ya untuk profesional, untuk ya komersil. Oh, kopi ada mesinnya juga? Ada mesin espressonya. Yang dipijak gini-gini ya? Baru bisa ada bulatannya di sini. Itu mesin jahit. Oh, mesin. Pertama kali kerja sebulan, melamar jadi kasir. Cuman ya kita harus bisa waiters dulu. Tapi kan? biasanya kasir itu untuk bangunan. Ini sekolah di mana? Di Resima ya? Itu pengguling tempe, Bang. Oh, mulai tempe. Penggiling tempe. Kasir yang untuk semen di Oh, Bata. burger. Udah lanjut. Jadi Oke. gitu. Nampak mesin espresso yang ada aku lihat. Mesin espresso. Oh, ini mesin espresso gitu. Oh. Mesin espresso yang kebetulan itu mesin espresso yang profesional sampai komersil. Jadi ya aku lihat aku langsung ada panggilan alam gitu, ada panggilan alam kayak aku pengen belajar sih, cuman aku takutnya kayak nanti sama kayak bahasa Inggris aku kemarin, sama kayak komputer aku yang kemarin, mentok-mentok di situ. Gitu. Jadi ya jangan masuk coba-coba dulu lah. Fokus aja dulu sama posisi yang sekarang. Waiters, ngelayanin tamu, serving, kasir, baru udah bisa megang kopi. Oh, berarti ibaratnya kayak apa sih kalau dibilang orang gegabah, nggak gegabah ya. Contoh kan kayak gini nih, sekarang kan banyak nih kita khususnya di Medan ya, khusus di Medan nafsu pengen punya buat kopi, perasaan sudah pintar. Ya, langsung dia buat kafe, padahal dia nggak tahu sebenarnya arti kopinya semana, strukturnya gimana, sampai sedetail-detail dan dasar-dasarnya itu kan harus dipelajari juga, betul ya? Itu sih yang sering ya sekarang yang ramai perbincangan itu sih, kopi yang baru non basic tapi udah langsung terjun gitu. Langsung terjun ya. Berarti itu ibaratnya sama aja kayak mematikan. Kalau kita bilang gimana ya? Kalau kita salah kan bisa, cuman kita beneran juga bisa. Soalnya ibaratnya mereka kan menjaga keseimbangan juga gitu. Ibaratnya bisa di kedai kopi bagus ada. Cuman kan harus ada juga yang nggak bagus gitu. Ada pasti. Harus ada juga yang nggak bagus. Ibaratnya menjaga keseimbangan gitu. Jadi ada orang yang kesini, oh ini nggak bagus, ntar kesini, ini yang bagus. Oh, jadi supaya kita tahu bener-bener kopi yang enak gimana. Ibarat ada perbandingan, ada keseimbangan lah. Jadi setelah dari kerja berhenti kerja? Enggak dong. Jadi? Aku di pekerjaan pertama itu sampai 3 bulan udah di bar tuh ya. Bulan keempat dikasih tanggung jawab yang lebih sama si bos. Apa itu? Disuruh jadi asisten supervisor. Oke, tempat bekerja pertama? Iya, tempat kerja pertama. Jadi supervisor? Asisten supervisor. Asisten supervisor. Leader, tim leader lah. Oh, tim leader. Jadi dia berarti kok ngurusnya ya semua lah, penjualan dan ini segala macam. Benar, semuanya. Berarti Makanya, memang tapi tetap aku lebih fokus. Memang kok wajib quality control kan, semuanya wajib quality control dari masalah yang lain sampai kopi. Oke. Quality control. Cuman ya itulah dia. Memang kerasa di situ lah kena passionnya. Aku nggak mau lagi main-main di passion yang mau aku gapai ini. Nggak mau lagi. Makanya dari situ aku cari kerjaan yang lain. Tapi belum tinggalin. Ibaratnya aku double full time. Kerja di sana dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, jam 5 sore lanjut kerja tempat lain. Oh, gitu. Gitu sih. Langsung beli alat tuh, langsung beli gaji tim leader kan agak bisa lah. Lumayan lah ya. Bisa lah, bisa makan, bisa beli jajan lah. Bisa. Jadi, Ya. beli inilah, harus beli alat. Gak mau lagi kan, ibaratnya tanggung-tanggung gitu. Ibaratnya dalam hati, gimana caranya biar aku gak mundur lagi gitu. Kenapa langsung beli alat? Memang di situ udah mulai pengen apa sih kalau dibilang kayak buka
Sendiri? Bukan, justru aku sebenarnya niat untuk jualan itu kurang sih. Awalnya? Sampai sekarang sih. Sampai sekarang? Iya. Udah tutup pena nih Prego? Ngapain Kita lagi kan jual? Teman-teman kita kan satu lagi kan Oh. tim manajemen ada gitu. Oke, ada tim manajemen. Mau jadi gini, sebelumnya saya kenalkan dulu ya. Jadi orang dua ini sebenarnya partner saya juga, ya partner saya di YouTube, partner saya juga pokoknya lah. Jadi kami buat apa namanya nih Prego, ya buat kopi, ya sekalian juga lah base camp tempat Bos Ritonga Project pun di sini juga. Jadi pun dia pemainnya, pokoknya gitulah. Jadi karena teringat bahwasannya banyak nih anak-anak muda sekarang yang pengen hobi usaha bisnis kecil-kecilan ya paling identik tuh dengan kopi. Nah di sini makanya kami berbagi ilmu ya untuk orang-orang yang anak-anak muda yang pengen membuat bangun bisnis kopi. Nah supaya ketika membuat tuh jangan sampai salah arahnya gimana. Nanti jual kopi ya kan nggak tahu dia rupanya yang dijual teh kambing. Bahaya Bos, itu kan. Sebentar dulu. Teringatnya kalau mau ngomong tulis dulu dia, jadi nggak patah-patah. Ya, jadi gitulah. Aku nggak bisa ngomong formal sebenarnya. Jadi pengen nyeplos saja, tapi jelek kali lah nanti kan. Seolah-olah kayak anak geng motor aku. Nah, kayak gitulah ibaratnya kan gitu kan. Jadi Amos sampai terdengar sampai sekolah. Iya Sempat sampai sekolah. Enggak sekolah sih dia, dibilangnya Les. ikatan dinas sih jatuhnya. Maksudnya ikatan dinas? Jadi kita punya mungkin orang-orang ikatan dinas apa nih kopi? Berarti PNS. Bukan. Nah, bukan. itu dia salah. Karena Jadi, dinas kan. 2019 aku itu merasa kurang ini. Aku mau mencari ilmu lebih gitu. Oh, ilmu lebih. Ya, sedangkan kalau untuk di Medan wadahnya kita tahu lah kan, wadah untuk belajar kopi masih kurang. Ini sekarang ilmu hitam apa yang ilmu putih nih? Kadang aku ilmu santai sih aku paling senang. Oke, ilmu santai. Serius. Oke, serius. Serius. Biar nggak serius kayak nggak ngantuk. Kadang orang nonton udah lama kali kan, nguap gitu kan. Oke, lanjut. Lebay sih. Jadi merasa haus Tunggu lu. Ada cakap, nanti mau kesurupan. gabung sama manusia. Sama biar. Oke. Gabung sama manusia. Ngobrol sama manusia. Jangan sama jin. Enggak, kadang kita memang kalau yang memang pengen tahu tuh harus lebih banyak diam dulu. Oh, ya. Berarti Kalau kayak kita pengen tahu spy. Oke, lanjut. Spa itu tuh tempat khusus kan? Spa. Spa. Jadi itu aku merasa tahun 2019 aku merasa kurang nih. Aku punya target 2021 atau 2022 aku pengen terjun kompetisi barista nasional. Meskipun nggak berharap menang, adalah sih berharap menang, cuman ya susah lah aku nggak menang. Cuman aku Kenapa pengen bilang tahu. susah? Berarti Soalnya- Anda nggak percaya diri. Anda Iya. keluar. Nggak cocok. Duduk. Harus percaya diri. Oke, sorry. Ah. Iya, pada saat itu aku merasa kayak kurang sih. Aku nih apalah dalam dunia perkopian, aku masih baru kan. Jadi aku 2019 merasa kurang, merasa tidak ada wadah di Medan. Aku coba terbang ke Jakarta. Coba ya. Coba terbang ke Jakarta. Dan untungnya puji Tuhannya ada beberapa kedai kopi yang udah perusahaan yang udah salah satu legend di Jakarta, di Indonesia. Apa namanya? Khusus merah lah. Nggak apa-apa dong. Biar orang tuh tahu gitu loh. Jadi nggak sembarangan yang ngomong ini gitu loh. Nah, namanya 115 Coffee. 15 Coffee. Oke, 115 Coffee. 1/15. Oke. 15 Coffee. Jadi pas pula nih, aku udah tahu itu 115 sebelum di Medan. Sebelum di Jakarta udah tahu. Oke. Cuman belum ada buka lowongan. Aku terbang ke sana tanpa ada mendaftar dulu, tanpa ada ngelempar lamaran dulu gitu. Jadi aku terbang dulu, baru lamaran. Buka dia, tulis lamarannya, kirim sana. Terus Tanah Merah juga buka. Tanah Merah nggak buka. Yang buka yang paling gede, legendaris cuman 115 Coffee. Selebihnya ya kedai kopi. 115. Merintis lah. Oh, oke. Jadi 115 kopi itu 115 kopi itu jual apa? Getuk. Getuk, Iya. kadang jual paku dia. Jual apa ya? Jual paku sama semen. Lemang. Jadi itu tempat apa? Jual apa? Itu specialty coffee, salah satu legendaris, salah satu one of the first in Indonesia. Oh, gitu. Yang membawa konsep specialty coffee. Salah satunya yang pertama adalah 115 Coffee Jakarta gitu. Di situ aku kok tahu kalau ibaratnya, aduh, selama ini berarti di Medan ini aku nih jauh banget ketinggalan gitu. Jauh ya? Jelas lah. Berarti di sana itu jatuhnya memang mereka yang ngasih ikatan dinas untuk ke labnya gitu. Iya benar. Jadi ibaratnya kita probation dulu nih 3 bulan. Ada namanya probation 3 bulan. Kita tuh gajinya masih di bawah UMR.
di UMR, masih training lah kalau bahasa apanya. Jadi kita belum bisa masuk ke bar bimbing mesin. Kita masih belajar untuk nge-serving tamu, nge-hospitalitin tamu gitu, belajar selama 3 bulan. Nah kebetulan aku udah cuman 2 minggu udah disuruh ke lab. Nah waktu ini tersendiri punya lab. Lab komputer? Lab komputer. Oh. Lab kopi lah. Oh, lab kopi ya. Lab kopi. Jadi punya lab kopi itu di salah satu roastery ternama juga. Namanya sebutin nggak nih? Apa itu? Nama perusahaan roasternya ini. Jadi dia One Fifteen Coffee ini punya kaitan sama Malt Coffee Roaster namanya. Malt Coffee Roaster. Jadi belajar di Malt Coffee Roaster. Jadi aku kerja di One Fifteen, punya ikatan dinas di situ, di lab itu, di Malt Coffee Roaster itu selama setahun. Sama setahun ya. Iya. Jadi pencapaian sampai di situ apa? Di mana nih? Ya di Jakarta itu pencapaiannya apa? Beberapa kali. Kalau untuk pencapaian umum sih ada sih beberapa. Menangin lomba-lomba throwdown sama presentasi ada lah. Oh berarti dapat banyak sertifikat lah ya? Gak banyak lah bang, cuma satu lah yang Ya. bawain satu, gak banyak lah. Satu ya? Cuma satu di Jakarta Selatan, satu lagi di Jakarta Barat, cuman gak dapat dan cuma sampai 5 besar, dari 4. Dari yang 2 datang? Dari setengah, 2,5. Oh 2,5 ya? Kucing. Ngaco ya? Ada cakap? Udah, sana. Ada cakap? Kita dia juga berapa? Gak bener nih, kayak ini. Sebenarnya ngantuk nih, Oke. ngopi dulu nih. Oh ini kopi buatan Amos, Iya, buat tadi. barista Amos ya? Kok saya nggak ada ya? Kayak mana nih ini? Gak bawa dompet ya? Mesen dong. Kayak punya saya nggak ada nih, wah ini kurang ajar nih. Oke lanjut. Karena kita buat ya. Ya. Jadi, kalau aku sih lebih ke pencapaian diri sendiri sih. Oh kepuasan. Tujuan pertama kan ibaratnya memang mencari ilmu ke Jakarta. Jadi ya bener gitu. Ibaratnya kalau masalah flow di Medan, paling banyak aku pernah buat kopi itu 10 gelas latte dalam 1 hari. Itu paling banyak sumber hidup aku. Paling banyak ya. Nah di sana aku bisa sampai buat 100 cup latte, 150 cup cappuccino. Omnya siapa? Omnya siapa? Om, Ah, maksudnya? omnya. Tapi latte tadi bilang. Latte emang apa? Bahasa- Tante. Oh tante. Anjir. Gawat kita. Oke lanjut. Gawat. Ah. Jadi itulah flow-nya sih yang wajib kita cepat kan. Flow-nya beb buat 200 gelas sehari, 300 gelas sehari, dan kita fokus cuma untuk buat kopi doang, nggak campur urusan yang lain gitu. Oh jadi Itu sih fokus yang dia ya, fokus ya. Fokus, bener-bener fokus. Jadi kita kerja bener-bener fokusnya di kopi gitu. Meskipun ada minum-minum lain, cuman tetap orderan paling utama itu kopi. Nggak ada kayak kopi-kopi kekinian segala macam, nggak ada sih. Simple sih semua. Fanta ada? Fanta susu Ada? sebelahnya. Pansus ya. Sebelahnya. Itu warung Tempat- Aceh itu. Iya, tempat apa? Tempat Warkop Aceh. pangkalan angkot ada. Fanta susu. Gitu begitu. Tidur Pak, tidur dalam. Pak Burhan, mau ditanya. Oh, bukan namanya di sana. Iya. Udah ganti. Iya. Udah ganti. Setahu aku apa lagi? Berarti di Jakarta kemarin tuh di ikatan dinasnya itu memang istilahnya kita yang bayar sendiri kah atau memang ikatan dinasnya itu memang istilahnya dari kantor dari 115 atau istilahnya teman-teman kan banyak yang pengen tahu nih gitu kan, apakah bisa gitu misalnya kita sendiri yang personal ngajukan gitu mau belajar di sana gitu. Kalau dulu sih ada sih dia buka, setahu saya buka workshop ada sih. Cuman kalau untuk pas masa kami itu udah nggak ada lagi. Jadi ibaratnya memang fix dari wadisnya yang ada ikatan dinas ke mall. Itu kalau misalnya kita nggak selesain, kita setahun belum ada di One Fifteen terus kita resign, kita harus bayar 1 juta dendanya ke Malt Coffee. Umur kopi. Iya, kita harus bayar denda karena nggak tepat di ikatan dinas selama setahun itu untuk belajar di sana gitu. Itu sih. Hebat ya. Banyak hebat. Maksudnya hebatnya gini, supaya kayak mana dibilangnya? Ya kayak tadi aku bilang, nggak pengen. Jual paku. Nggak jual paku, jual asbes. Apa yang dibilangnya? Maksudnya nggak langsung terburu-buru. Aku buat stand kopi. Nggak Harus pernah banyak. terpikir sih. Berpikirnya. Justru sampai sekarang pun detik ini pun
pengennya berkarir sih, bener-bener karir sih, masih muda kan. Ya kan salah satu klien kamu klien buat apa sih? Kau buat Prego ini kan karir juga. Aku lebih nggak bisa fokus aja itu ya kan, lebih nggak bisa fokus. Aku Maksudnya? ibaratnya seandainya aku nggak ada Prego, Deketin mic-nya. seandainya aku nggak ada Prego, aku bisa fokus ibaratnya kerja di sana. Ilmu baru. Gimana? Ilmu baru. Ilmu baru segala macam. Cuman ya Tuhan karena yang berbeda kan, ada COVID-19 ya balik terus. Ya kan kalau misalnya sambil aja kan ini kan contohnya kalau Prego besar kan Iya, tujuannya memang gitu sih jadi. bisa kan lalang buana lagi cari kayak film yang di film itu. Filosofi kopi? Bukan. Oh, ini. Bukan. Semenanjung berdarah. Bukan. Bukan lah, Bos. Ini kan yang di Indosiar kan? Sorry. Ikan terbang kan? Bukan wave couple. Oh, bisa ini ya, bisa gila ya Ser. Saya bisa gila ini Ser. Bisa gila. Ngopi dulu ya, ngopi dulu. Oke, aku nggak suka kopi. Nggak suka kopi. Sakit Udah kepala pulang, aku minum kopi. Nggak suka kopi ya, nongkrong. Kita tutup aja lah bicara. Oke guys ya. Oke guys. Nggak, aku memang nggak bisa minum kopi. Tapi aku kalau ada orang-orang anak-anak muda yang apa namanya, yang pengen berkarya tuh aku suka supportnya, senang supportnya gitu loh. Suportif lah berarti. Nggak, itu beda. Supportif itu beda sama supportif. Nah, udah itulah itu. Jadi Mos, kopi ya kan, ini kita tentang kopi nih ya. Iya, boleh. Kopi itu kan ada dua jenis. Dua jenis. Iya. Torabika sama kapal api. Oh bukan, maksudnya Arabica sama Robusta. Sebenarnya banyak jenis kopi sih bang. Banyak jenis kopi di pasaran. Cuman yang paling laris kedua. Ada lagi luwak. Enggak, itu luwak itu kan. Iya itulah jenisnya itu banyak. Cuman yang dua itu yang paling laris. Makanya orang bilang sering Arabica sama Robusta doang gitu. Kenapa harus berbeda dia? Robusta sama Arabica. Padahal kalau orang ini bersama kan bisa besar kopinya. Besar gimana nih? Bergabung. Bisa mengarungi dunia gitu. Iya, kopinya jadinya hebat gitu loh. Masing-masing kan punya ini sih ciri-ciri masing-masing sama punya khasnya masing-masing lah. Kayak misalnya Robusta di bawah 800 ketinggian di bawah 800 meter di atas permukaan laut, dia tumbuh di situ. Kalau Arabica nggak bisa di bawah 800. Oh gitu. Jadi perbedaannya Robusta sama Arabica tuh apa? Biasanya kan orang banyak yang nanya, kopinya apa? Robusta, Arabica, lah gitu lah. Aku pengen Robusta aja lah. Yang paling dominan sih dari perbedaan yang paling menonjol ya, itu ada di rasa sih. Rasa. Rasa sama kandungan sih. Kalau di Robusta itu rasanya flavor wheel-nya itu gimana ya? Cita rasanya itu hanya ada 3 sih yang menonjol. Cuma ada earthy, bitter, sama acidity gitu. Sourness gitu. Kalau satu lagi? 3 kan 3 bos. Enggak, maksudnya yang tadi apa? 3. Kalau yang Arabica dia flavornya banyak rasa, ada yang kayak tropical fruits, cocoa atau coklat segala macam, banyak dia yang Arabica. Nah perbedaannya kalau masalah kandungan, si Robusta itu kandungan kafeinnya 2 kali lipat dari si Arabica. Maka banyak gitu. orang kayak ini Robusta nih kadang susah tidur, kayak tidur gitu. Kandungan asamnya katanya juga ada itu. Iya kandungan asam ada. Ada Kandungan ya? asamnya Robusta itu lebih tinggi kan. Mana lebih asam kalau dia nggak mandi sama Robusta? Arabica apa Robusta yang asam? Abang-abang tukang bengkel tadi. Oh iya. Ya kan ini kalau dia nggak mandi bisa jadi kopi. Iya. Asam. Beneran bisa jadi ini sih Malika sih. Oke, Malika. Biji kedelai hitam. Terus kalau melihat kopi lah yang enak untuk dibuat atau diseduh, itu seperti apa, Mas? Maksudnya kurang jelas, maaf. Nih kopi nih, Ah. ketika diseduh ini kan kayaknya harus ada kopi pilihan nih. Nah pilihan itu seperti apa? Supaya enak diminum, aromanya enak, gitu loh. Satu, dari mulai cerinya kita udah tengok cerinya bagus, petik merah. Ini kopi bukan cherry, Iya kopi. kan buah kopi. Itu kan kopi sebelum jadi kan dia pertama kali. Nggak, tunggu dulu sebentar. Ini kita sepakati dulu, kita bahas cherry apa buat kopi nih? Nggak, kalau mas bahas cherry biar aku panggil yang lain, narasumbernya. Oh kita bahas ini, kita bahas tempat kusuk aja sekarang. Bahas Kusuk. tempat kusuk. Oh, udah pulang. Kerja. Oke. Iya jadi hulunya kopi itu ya cherry, buah kopinya gitu. Buah kopi. Oh yang masih warna merah gitu. Nah, itu dipetik. Kita kan kalau mau lihat abang bilang tadi kan, mau lihat kopinya gimana. Kita kan nggak bisa lihat dari jadinya aja gitu. Oke.
maksudnya Pilihannya lah. Pilihan merah. Terus diproses bagus. Terus pas di roasting hasil roastingnya juga bagus. Terus pas masuk ke barista, di barista juga dikalibrasi dengan bagus. Itu berarti kita bisa jamin itu kopi enak gitu. Aromanya ada, segala macamnya ada gitu. Berarti nggak asalan juga lah ya. Cari kopi itu memang kalau untuk dinikmati itu bukan asal kopi-kopian ya. Enggak dong. Jadi harus memang ada pilihan. Makanya itulah ada era ketiga kan, specialty coffee namanya. Specialty coffee ya. Iya. Berarti itulah mengapa istilahnya coffee shop ini berani memasang harga tinggi karena kopinya segar itu yang diusahakan. Kalau terus bisnis sabar dulu bisnisnya nanti. Ini kan masalah kopinya Itu dulu. dia maksudnya. Iya, mungkin Kenapa banyak. istilahnya kopi-kopi ini banyak berani mengajukan diri ya? Kenapa nggak kita minum kopi yang 3.000-an, yang 5.000-an? Toh sama-sama ngopi. Cuman kan yang memang dihadirkan dari kopi segarnya itu ya. Bener. Pilihan. Jadi ya, ibaratnya peralatan yang kita pakai juga ibaratnya berbeda gitu kan. Betul-betul kita ngasih cita rasa yang benar, yang beres gitu, yang enak di lambung, sehat. Udah gitu jamin lah pokoknya ya, sehat, nggak ada macam-macam gitu. Membuat satu kopi yang mantap. Startnya seperti apa? Maksudnya? Startnya. Maksudnya start gimana? Oke, kita udah dapat tadi pilihan kopinya, harus bagus. Kan nggak mungkin langsung udah dapat kopinya langsung diseduh kan, nggak mungkin Nggak kan? mungkin lah. Nah, kan pasti ada algoritmanya kan? Tahu algoritma? Ya tahu. Oke. Ada step by step sih sebenarnya. Tanya dulu sebelahnya tahu algoritma. Algoritma enggak tahu. Sebenarnya bukan jatuh algoritma sih, jatuhnya sih flow-nya sampai ke gelas gitu kan, yang bagus ya. Flow itu kayaknya sama algoritma bersama lah. Iya. Oh iya, kita cek aja lah. Iya, Cek Kak. aja deh. Oke, saya anak SKOM, Jadi gitu. sarjana kombur. Kombur ya. Iya. Kita pilihin kopi yang bagus, masa roastingnya juga bagus. Terus pas kita kalibrasi di bar juga bagus. Ya udah, enak tuh kopinya. Enggak, kayak contoh takarannya. Oh, takaran. Kalau masalah takaran sih itu udah umum sih, ada di Wikipedia. Enggak, di Specialty Coffee Association. Oke. Atau kalau di Indonesia ada namanya AXI atau SCAI, Specialty Coffee Association of Indonesia. Gitu. Dia ibaratnya dia menstandarisasikan kopi untuk pegiat specialty coffee di Indonesia gitu. Berarti orang awam pun bisa tahu juga itu lah ya dengan membuka itu aja. Orang awam sih kadang yang masalah sih mereka sering kurang baca sih. Ya, sering kurang baca ya. Kurang baca. Ya memang sih kebanyakan kan orang-orang sekarang kan lebih belajar langsung ke internet. Ya kan? Enggak sih, jarang sih kalau mereka belajar internet mau aja buka yang lain, mau aja buka majalah yang bahasa Inggris, sebenarnya mereka beres sih. Cuman itu sih kadang ada yang orang salah step kan, belajar dari orang yang dia pun salah step orangnya. Terus ngajarin orang lagi makin salah step, jadi salah step terus. Meninggal lah step terus. Koma ya. Maksudnya gini, ada orang yang langsung lihat di internet, dia udah merasa pandai, paham gitu kan? Kan udah banyak belajar di internet. Nah, sedangkan kita tuh memang harus langsung survei, ya kan, langsung kerja fisik, tahu seperti apa. Karena kan kita kalau teori sama lapangan ini kan kadang-kadang berbalik. Iya benar. Berbalik kan gitu kan. Yang udah kita rencanakan rupanya salah, kan gitu kan. Nah, makanya aku bilang sama Kak Mos, nah seperti apa detailnya dan seperti apa lah membuat kopi yang enak tuh, jangan hanya asal membaca. Sedangkan di internet aja hari ini bisa awak buat artikel tentang kopi, kan gitu kan. Cara-cara buat kopi, awak buat di situ entah paku payung, ini ikutin orang, kan gitu kan. Ngerti. Jadi makanya itu. Nah, untuk inilah Mos, berbagilah sedikit ya kan, berbagi ya sedikit atau banyaknya terserah lah untuk para barista pemula ya, yang mau belajar tapi kan ekonominya kurang ataupun keluarganya ya gimana, pokoknya nggak punya dana lah, kira-kira lah apalah untuk masukannya untuk barista. Ke ranah yang tepatnya langsung kemana gitu kiblatnya. kalau menurut aku sih ya kerja dulu di dunia F&B-nya tersendiri, jadi dia lebih paham nih basic-basicnya. Pas soalnya yang sering terjadi itu dia udah 2 tahun 3 tahun belajar kopi, yang buat dia gitu-gitu aja ya basicnya kurang pas sih, kurang kuat sih, dasarnya pondasinya dia kurang kuat sih. Contoh kayak aku sering gini apa lah ya, Apa-apa? misalnya kayak
Untuk espresso yang enak tuh gimana gitu kan? Cara buatnya espresso itu yang seharusnya variabelnya ada kayak misalnya brew temperature, brew time, rasio, grind size, sama umur atau kandungan air banyak kan. Cuman yang ibaratnya ada yang basicnya, variabel basic gitu. Tapi teringatnya air nikahnya sama siapa? Api, Pak. Tapi ada kandungan nggak? Berapa bulan gitu? Nggak, ya? Astaga. Nggak lucu ya, nggak lucu ya. Garing krik krik krik. Lanjut. Jadi gitu sih. Banyak yang variabel-variabel dasarnya itu nggak kuat. Jadi kan banyak barista yang sekarang ibaratnya ngejarnya itu latte artnya doang tuh. Paham ya, latte artnya doang. Padahal si espressonya belum beres sebenarnya gitu. Bener, espressonya belum beres gitu. Memang bisa sih kita ibaratnya kita ngejual ke tamu, memang latte art itu penting gak sih? Banyak yang bilang latte art is a bonus gitu. Cuman Lebih pesona dia ya. iya, cuman kalau bagi aku pribadi sih latte art itu bukan bonus. Latte art itu harus sama jatuhnya sama kayak presentasi hospitality, sama juga ibaratnya presentasi makanan. Ada namanya plating kan. Nah, untuk di kopi kalau menurut aku platingnya kopi itu ya latte art gitu, kayak panas gitu kan. Cuman ya balik lagi, plating adalah plating itu untuk memuaskan mata, tapi tidak untuk memuaskan lidah. Yang memuaskan lidah itulah si espressonya, kombinasi dari steam milk, foam sama si espressonya. Berarti semuanya harus seimbang lah. Iya, Jangan bener. hanya di latte-nya doang yang bagus. Iya bener, itu doang gitu. Jangan cuma ibaratnya aku mau artnya doang, mau belajar artnya doang, mau jadi barista mau keren-kerenan, mau biar artnya cakep gitu. Itu sih. Sedangkan ibaratnya basicnya itu espressonya itu kadang Kacau. masih kacau, iya gitu sih. Bisa kalau misalnya seperti apalah harus yang lebih enak espresso nih. Espresso kita bicara espresso tadi kan. Yang enak tuh harus gimana dia? Nah, espresso yang enak tuh dia harus punya aroma, harus punya sweetness atau rasa manis, dia harus punya acidity tapi bukan acidity yang gitu ya, yang ibaratnya yang buruk gitu, bukan acidity yang buruk gitu ya, maksudnya dia punya acidity yang nyaman, terus dia punya body atau punya tekstur yang ada, teksturnya ibaratnya nggak kayak air lah gitu, karena tekstur kayak watery gitu, kayak air langsung hilang gitu. Ada beberapa yang suka, cuman ibarat teksturnya itu harus bagus lah, tekstur harus bagus, sama dia punya aftertaste. Jadi kuncinya ada 5 gitu, asaba, aroma, sweetness, acidity, body, and aftertaste. Kalau orang bilangnya asaba. Kalau kalian mau tahu yang 5-5-nya itu nanti di selanjutnya aja lah ya. Boleh. Boleh juga datang ke Prego. Kalau nggak langsung datang ke Prego sini ya. Bisa itu ke Prego ya. Tenang. Ada diskon. Diskon apa? Diskon lah. Oh, ada diskon. Iya, ada diskon. Saya nggak tahu sih ada diskon. Kalau untuk subscribernya Bos Ritonga Project ada diskon. Oke sih. Slow. Oke. Jadi gitu sih. Tapi pulang mata kalian hilang. Ada itu sih faktornya asaba. Tapi yang paling penting sih rasanya espresso itu harus balance sih. Tidak terlalu asam, tidak terlalu pahit. Jadi ibaratnya ada 5-5-nya itu, ada asaba yang tadi itu. Itu pasti bagus, itu kriteria espresso yang bagus. Jadi kalau espresso itu pembuatannya cepat lah ya. Iya, karena dari bahasa Italianya tersendiri kan espresso artinya cepat gitu. Espresso. Iya. Kira-kira perlu berapa menit tuh buatnya? Oh, nggak sampai lah. Yang dianjurin tuh yang distandarisasi itu pembuatan espresso itu selama 20 sampai 30 detik. 20 sampai 30 detik. Ya, cuman bervariasi, ada yang buat 25 detik, ada yang buat 30 detik. Oh, berarti namanya udah Masa ganti lah itu. brewingnya gitu. Iya. Berarti udah ganti lah, bukan espresso namanya kalau kelamaan. Ya, tapi ya itu sih standarnya umum. Standar yang distandarisasi sama si organisasi internasional itu sih dibungkus. Ibaratnya biar orang belajar udah ada patokan gitu sih. Berarti tinggal kita apa ya namanya tinggal kita breakdown lah ya. Contohnya kita udah mengenal kopinya. Itu yang paling penting kan? Kita udah mengenal tesnya. Udah, kita udah mengenal, itu yang paling penting. Jadi tinggal kita breakdown. Maksudnya breakdown itu kayak Break dance. enggak. Oke. Breakdown itu kayak breakdance. Enggak. Breakdown itu kayak gini. Dipecah. Contoh nih, kayak dikasih pandan, tadi buat kayak brown sugar latte jadinya kan gitu kan, bisa jadi kan, itu namanya breakdown. Jadi jangan asal ini brown sugar latte, gimana lagi caranya? Nah gitu. Basicnya ada sih di pengenalan si espresso sih, espresso yang bagus baru bisa kita lompat ke susu, dari susu baru lompat ke sirup-sirupan. Intinya sih kalau kita mau jual kopi, espresso sih yang harus beres. Soalnya espresso ini kan dipakai ke minuman
banyak gitu. Nah, itulah namanya tadi breakdown tadi kan. Dipecah lagi dia. Iya terserah dah. Iya kurang lebih seperti itulah. Oke. Pak Burhan, minta. Pak Burhan lagi. Terus Kak, kalau masalah bilangnya espresso tadi itu kan 5 variabel itu. Apakah memang istilahnya 4 bukan variabel sih, bukan. Bang. Nah, 4 variabel itu kan. Jadi apa kadang yang istilahnya mempengaruhi kita udah bikin nih 20 sampai 30 detik yang brewnya. Cuman dia kacau hasil espressonya itu. Dia kayak watery. Nah, mulai dari kayak nggak keluar kadang, malah hanya netes doang. Kadang banyak teman-teman yang istilahnya nanya, kenapa ini saya udah buat digiling segini, ukuran segini, terus kenapa kok nggak keluar? Terus kenapa kayak nyocor terus gitu? Kenapa itu? Oke. Terima kasih atas perhatiannya semua. terus. Bos. Oh, oke. Panjang kali ditanyanya, bingung nggak, Pak? Nggak, iya aku ngerti tuh. Itu maksudnya ya itu kesalahan-kesalahan basic sih yang ditemuin di kopi, Apa aja di tuh? espresso. Itu ibaratnya ya 4 variabel umum itu berarti ada salah satu variabel yang nggak bisa selaras sama 3 variabel yang lain, sama variabel-variabel yang lain. Misalnya kayak tadi ngocor. Kenapa bisa ngocor sih? Mungkin salah satunya grand size-nya, ukuran gilangnya terlalu kasar. Berarti harus kita halusin. Terus kok bisa dia sih ngedrip banget, netes banget. Udah 30 detik yang keluar masih dikit banget gitu. Nah, berarti giliran terlalu halus. Ada juga ibaratnya masalah temping. Tempingnya pelan banget, harus temping kuat banget gitu. Karena sekarang ini ada di light temp, medium temp, yang heavy temp. Cuman kalau menurut aku pribadi sih nggak panjurin sih. Aduh. Lebih nyaman kayak itu. Gimana? Jadi itulah dia. Kalau aku pribadi sih masalah temping itu lebih bagus titik jenuh sih. Jadi ketika saat kita ke temping itu udah temping paling padat, tekan paling keras. Yang ibaratnya kalau si kopi di temping nggak bisa tertekan lagi gitu. Udah titik jenuh lah dia. Nah, itu kan ibaratnya lebih meringankan kalau misalnya kita kerja sebagai tim. Jadi nggak ada kan ukurannya temping ringan sama abang kan beda dengan temping ringan. Jelas dong, tenaga orang beda-beda. Makanya lebih baik kalau menurut aku kalau bisa kerja tim, temping itu titik jenuh gitu. Kalau temping titik jenuh sampai habis kan. Itu sih variable sama kayak tadi grand size. Mungkin kadang orang dapat espresso yang rasanya kayak gak ada rasa kayak air putih. Ibaratnya gak ada rasa, rasanya Pahit doang. gitu. Itu berarti mungkin kadang dia ekstraksinya kurang sempurna gitu. Itu sih, kalau kita ada sih rumusnya Bang, kita buat rumusnya. Kalau misalnya biasa ada yang belajar di atas kan, kita buka les juga sih, les untuk basic barista kurs gitu. Ada khusus juga les. Di lantai 2 kita. Ini les barista ya? Iya, barista sama ibaratnya sekalian coffee consulting sih. Oh, berarti kopi konsultan ya? Iya, gitu juga sih ya. Jadi kalau misalnya ada kalian mau belajar kopi dasar, basic, bisa langsung follow Instagramnya sebuah.lumut. Iya, Oke. sebuah lumut. Mau belajar fisika juga bisa, kimia. Oke? Kan lebih tahu ya saya. Sebenarnya les ya kan? Mana tahu kalian mau masuk PTN, PTS. Saya saja tidak kuliah sampai sekarang. Oh iya, oh Anda nggak kuliah ya? Iya, kemarin mau kuliah kan, cuman ya Covid, tabungan terkuras habis. Ya begitulah. Tahun depan lah, semoga-moga kuliah gitu. Berarti kopi pun pakai rumus ya? Iya, kopi sebenarnya jatuhnya sekarang ada isi rumus, cuman banyak ibaratnya orang yang salahnya itu salah arus banget gitu. Jadi ibaratnya biar lebih memudahkan mereka, membantu mereka, aku punya beberapa formula ibaratnya membantu si barista untuk kalibrasi gitu. Jadi ada patokan beberapa kayak kalau ketemu ini kamu harus begini. Ketemu begini kira-kira kamu harus gimana gitu. Ibaratnya cara mengidentifikasi akar masalah dan cara menyelesaikan masalah tersebut gitu sih. Harus detail. Kalau nggak detail bahaya ya. Jadi jangan coba-coba dulu langsung aku pengen buat coffee shop. Jangan dulu, belajar dulu lebih bagus ya. Benar. Banyak juga tuh teman yang ngajaki buat kopi. Sedangkan aku ibaratnya dulu masih setahun kan. Cuman aku juga bilang, aduh jangan buang-buang uang lah gitu.
apapun yang nggak sungguh-sungguh pasti nggak akan berbuat baik gitu kan. Apapun yang nggak sungguh-sungguh. Ibaratnya contoh kecilnya, aku tukang servis jam tangan. Tiba-tiba aku buka servis laptop, kan not apple to apple gitu, tidak apple to apple. Tapi kan sebenarnya kalau dari pemerintah Indonesia kita itu kan nggak menyarankan, memang lebih ke giat-giatnya mengencar untuk UMKM gitu. Memang istilahnya kan kita nggak boleh harus istilahnya gegabah langsung buka kopi. Nah, tapi kan ada usaha itu kan bagus sih ya kan. Jadi saran dari Kak Amos nih untuk istilahnya teman-teman yang di sana yang pengen buka kedai kopi sendiri itu apa sih gitu? Atau adakah kiblatnya kemana kah gitu? Yang mereka benar-benar istilahnya bisa tahu nih patokan saya itu belajar itu nggak salah basicnya itu gitu. Ada sih beberapa majalah online masalah gitu sih, ada sih beberapa majalah online di internet bisa dicari sendiri. Terus kalau menurut saya aku lebih bagus sih kerja dulu sih. Kerja dulu ya, balik lagi ke kerja dulu. Kerja dulu. Soalnya di pekerjaan itu kita bisa ketemu di circle yang baik. Ibaratnya mereka udah terjun duluan. Di kopi. Jadi ibaratnya kita bisa belajar dari mereka. Seandainya kita kurang, kita masih bisa belajar keluar. Tapi kan Kak gini Kak, banyak yang istilahnya memang sebenarnya mungkin mereka punya potensi tapi nggak punya kesempatan dari perusahaan-perusahaan itu gitu kan. Jadi udah terlanjur nih mereka buka gitu. Contoh nih mereka udah terlanjur udah buka kecil-kecilan gitu kan. Tapi kan mau di stop juga sayang, atau mungkin mereka mau ngelamar pekerjaan juga nggak bisa diterima. Ya kita nggak bisa juga untuk langsung stop karena mungkin udah menjadi istilahnya mata pencaharian mereka. Cuman untuk meningkatkan istilahnya value dari kedai kopi mereka ini gimana? Berarti kan rasanya harus bagus. Rupanya rasa mereka ini kurang mantap gitu. Jadi kemana sih Kak gitu? Biar istilahnya lebih bagus lagi kami ini kiblatnya kemana nih gitu? Ada nggak? Menurut gitu? aku pribadi sih Kak, bagusan ini sih Bang, bagusan banyak membaca sih. Banyak membaca. Banyak membaca itu wajib. Setelah kalau misalnya malas membaca, cari les. Kalau misalnya punya uang lebih, cari les. Kalau misalnya tidak punya uang lebih, harus banyak membaca. Kalau enggak sih ya, main ke kedai kopi, dekat sama barista, terus ngobrol sama barista. Di rumah Berarti, coba. kalau kita mau sesuatu harus ada yang kita korbankan juga. Harus, ya? pasti. Dulu kalau balik ke pengorbanan sih, dulu aku waktu mau ke Jakarta itu nggak tahu kan dunia Jakarta gimana kan segala macam kan. Gue dapat kerja di salah satu daerah yang termasuk high. Masalah ongkos gimana, UMR Medan sama UMR sana berbeda kan. Ya, aku harus nyimbangin dulu UMR aku sampai di sana. Sementara aku masih kerja di Medan. Aku ya itulah ngambil 2 job. Pagi di sini, malam di sana, sampai tidur jam 2, bangun jam 4, bangun jam 5, bangun jam 6. Ada yang ngorbanin sih. Itu sih. Jadi ini Choco Chip dijual juga. Memang ada gunanya Choco Chip di kopi? Ini tape Pak, tape. Oh, tape. Tape ini, tape. Oh, tape ya? Tape ya, tape. Buangan dulu tolong Jangan. dibuang. Jangan stres dibuang ya, letakin. Berarti ini bukan Choco Chip ya? Bukan. Tape. Oh iya. Oke Pak, Columbus ada lagi yang mau ditanya. Oh, tidak apa namanya ganti lagi? Hah? Tapi namanya tadi Burhan. Yang bingung aku. Banyak kali Nah, KTP-mu. itu nan tulangku itu. Oh, Hah? tulangnya. Nan tulangku namanya Burhan. Oh, nan tulang. Oh, tapi nama laki-laki ya? Enggak Burhan, ya kalian jangan kayak gitu. Iya. Udah dari bapak mamanya itu, jangan kalian ganggu-ganggu gugat. Siapa? Si Burhan? Iya, si Burhan, nan tulang aku tuh. Nan tulang. Iya, nan tulang. Tulangnya. Kalau tulang aku namanya Maria. Oh iya. Bisa. Jadi ada teringatnya. Jadi ini teringatnya alis atau kaki seribu nih? Oh, kenapa gitu ngomongnya? Enggak apa-apa, hanya aja. Ya aja ya. Oke, ada lagi? Mau ditanya? juga. Dari Amos. kakak bos Ritonga dulu nih. Kira-kira ada lagi nggak mau pesan-pesan atau mau sedikit apa ilmunya mau di-share bagikan ke kita orang-orang Medan ini, anak Medan? Kalau untuk kita teman-teman sekalian yang mau belajar kopi, sama saya juga sampai detik ini masih tetap menggali, masih tetap membaca, masih giat melakukan eksperimen lain. Saya nggak mau stop nyari ilmu. Ya jatuh-jatuhnya investasi paling berharga menurut saya investasi di kepala kita, di otak kita sendiri. Jadi kita ke jalan kemanapun kita bawa ilmu. Punya otak?
Dikit sih. Di sini separuh, sini separuh. Oh, bagi dua. Iya bagi dua. Biar kalau misalnya kecelakaan di sini Ada masih garansi. Iya, gitu. Saving. Jadi untuk saran aku sih sama teman-teman, ayolah lebih giat belajar, lebih giat membaca gitu. Satu lagi, kadang ada yang ini sih takut mendengar sih, malas mendengar. Kayak misalnya pendekar, pasti pernah dengar lah pendekar kopi yang datang ke coffee shop, Jod, bang ini kopinya apa? Ini bang, ini. Seduhnya pakai suhu berapa? Gini. Yang ibaratnya banyak bacot lah gitu. Customer banyak bacot. Satu lagi yang maksudnya yang pendekar itu kayak yang ngatur-ngatur si barista lah gitu. Lebih tahu lah resep barnya si barista daripada si dia lah ibaratnya lebih tahu resep barista daripada si barista tersendiri gitu. Nah, banyak yang ibaratnya barista tersendiri langsung kayak malas nih nanggepin customernya. Sebenarnya jangan gitu. Kalau menurut aku pribadi, untuk ada pendekar itulah salah satu penunjang kita sebagai barista, sebagai ujian gitu. Teori kita udah cukup nggak untuk ngelawan mereka? Sebenarnya nggak ngelawan sih. Itu sebagai ibarat pembuktian ilmu kita sampai mana sih sebenarnya. Kita bisa menjawab pertanyaan sampai mana sih sebenarnya gitu sih. Kalau aku tersendiri terbuka sih sama pendekar gitu. Tapi kalau menurut saya lebih kayak yang malah kita misalnya ketemu pendekar tuh bagus sebenarnya sih. Iya benar, Soalnya bagus. ketika dia merasa istilahnya wah ketika berinteraksi dengan kita gitu kan. Malah kalau memang dia merasa kita bagus itu pasti dia nganjurin teman-temannya pasti kan. Iya, Kita benar. istilahnya datang sini itu enak tuh gitu. Jadi sebenarnya sih seneng harusnya ada Iya, itu. benar. Jadi supaya kita itu nggak hanya stuck di situ aja belajarnya. Iya, benar. Untuk meningkatkan diri, ada inovasi-inovasi kayak dulu yang kopi hanya dari kopi hitam biasa, yang katanya dari diinjek-injek aja. Kalau nggak adanya dari ujian-ujian kayak gitu, adanya inovasi ya kopi ya gitu-gitu aja, hanya kopi direbus selesai gitu kan. Tapi kan sekarang ada inovasi, ada macam-macam, ada tambah flavor, sirup dan sebagainya. Mungkin kita kan ada juga ibaratnya hal yang nggak kita ketahui tapi diketahui sama si customer yang Iya. tadi. Gitu, ibaratnya dia nanya gini. Oh saya nggak tahu gitu. Malamnya kita baca, kita kulas lagi sampai ibaratnya kita paham betul gitu. Jadi ibaratnya ujian sih gitu. Setuju sih. Kalau aku sih setuju banget lah ada customer pendekar itu. Malah aku berterima kasih banget lah sama pendekar itu. Kalau bisa, ayolah jadi ini pendekarnya muncul lagi gitu. Kalau aku pribadi sih nggak anggap mereka sebagai pendekar yang negatif ya, enggak ya. Aku anggap mereka sebagai kritikus lah ibaratnya. Kritikus atau sama kayak orang yang punya curiosity lah, punya keingintahuan lah yang lebih gitu. Senang sih aku. Itu sih. Oke. Untuk apa sih kalau dibilang itu ya kayak di kafe kopi lah, kopi shop lah ya. Coffee shop. Kayak di coffee shop. Ya kan? Kenapa memang semuanya itu di kopi shop lah nih ya yang ternama lah. Di apa sih kalau dibilang tuh? Harus Panglong. bukan apa sih nama artinya tuh? Apa sih bang? Apa namanya tuh lupa aku. Panglong. Bukan. Toko kue. Semuanya itu harus dengan namanya tuh gaya. Maksudnya? Contoh nih, Tema, suasana, bukan Konsep. kayak pembuatan. konsep. Pembuatan itu buat air aja pun tinggal gini aja, air pun harus digini-ginikan dulu. Oh itu semua balik lagi ke esensinya. Satu lagi itu dari balik esensi itu ada juga sih ibaratnya teknik untuk mencapai titik enaknya. Oh gitu ya. Sih. Ibaratnya kayak kenapa sih orang nuang kopi dia putar-putar bukannya sama aja. Sebenarnya kan kopi itu kan datar. Kalau kita tuang di satu tempat yang lain kan nggak basah, nggak keseduh gitu. Pantes. Nggak ada kontak gitu, nggak ada kontak sama air dan si kopi gitu yang merata gitu. Makanya harus dikelilingin. Kadang diputar, ada yang dituang banjir, Soalnya terus ada diputar, gitu. kawanku, bukan kawan sih, saudara ya. Dia pensiun dari barista. Pensiun ya? Iya, pensiun dari barista. Jadi masak jagung aja, mau ngupas jagung, dia harus gini dulu. Oh, itu seru bang, itu seru bang, itu seru bang, itu seru bang. Jangan salah, itu seru bang. Nah, oke. Mungkin itulah sedikit banyaknya dari teman kita Mos ya.
Ya, dia berbagi sedikit untuk kita yang mau jadi barista pemula, ya atau mau belajar jadi seorang barista. Ya mungkin bisa datang ke Prego ya untuk lebih detailnya gimana. Kalau mau belajar lebih privat lagi di Prego juga ada, yang langsung Amos yang ngajarin. Ada tim lagi. Oh, ada timnya ya, ada timnya. Jadi di sini bukan belajar kopi aja, tapi belajar futsal juga. Sama ini, Sama masang lampu, Bang. masang lampu bang. Masang Soalnya lampu, kita- masang listrik bisa juga kita. Ada teknik-teknik khusus Karena pakai juga. tim ya kan. Iya. Oke, itulah kombursio kita ya, pencarian ilmu kita dari Amos untuk kalian, untuk kita semua ya supaya lebih paham lagi, lebih ya intinya belajar lah ya, supaya belajar ketika kita membuat suatu usaha kecil. Sebenarnya kalau aku bilang sih jangan bilang kecil ya. Harganya mahal kopi ini. Kenapa? Kayak lebih kayak nyawa dia ya. Bener sih. Bener ya, lebih nyawa. Oke, mungkin ada lagi mau disampaikan atau mau dipertanyakan lagi supaya kita tutup. Udah cukup muak kok. Cukup muak ya? Cukup muak. Lihat Karena- bos di tengah ini. Kurang ajar ya. Ya partner kurang ajar. Diajarin makanya diajarin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan jangan lupa subscribe terus, ikutin terus perjalanan Bos Ritonga Project. Ya kadang-kadang kita ngelucu, kadang-kadang kita serius. Ya, dan jangan lupa juga follow IG apa sih IG? Gila lebay banget sih Iya. IG. Instagramnya sebuah.lumut. Di situ nanti bisa kalian langsung komunikasi ya. Kalau mau belajar buat Indomie, Sama permen karet, Bang. Iya. Permen karet. mau belajar buat Indomie, Iya mau follow. dulu dong, apa bisa kayak gini? Oh iya, follow Instagramnya Burhan Togek Siregar. Ya. Apa nama Instagram? Togek Srolan. Togek Siregar. Nanti ada tuh di Deskripsi ya. di sini ya. Ah di situ. Oh, di sini. Ah kemarin di sini gue buat loh. Oh ya di sini. Oh, di sini dipindahin ya. Oke. Yang Terima- mau belajar ngelatih air bisa lah nanti kita. Latih air. Soalnya mainnya ke psikologi jatuhnya. Iya, jatuhnya memang bisa. Oke. Nggak ngopi nih? Ngopi nanti aja lah sampai sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Horas dan Mauliate Godak. Bye. Ingat satu dong sebelum tutup. Apa itu? Prego Society. Oke, Prego Society. Digalakkan ya. Di follow ya, teman-teman di follow ya IG kita Tapi di-ban. prego.cs. Ya, memang sekarang di-ban, cuman kita lagi ngebanding ke Instagramnya gitu. Tetap di follow prego.coffeespace dan giatkan terus hashtag Prego Society. Iya. Cia. Oke. Satu lagi. Banyak ya. Di Gojek ada. Ya, Oh, udah ada di di Gojek, Grab, di Grab. Grab. Oh, di Grab udah ada. Kalau mau coba pesan di Grab, ya langsung aja Prego, ya. Ya, udah ada kan, memang ada kan? Udah bisa dipesan ya. Oke. Di Grab Untuk juga ada. teman-teman masih haus akan ilmu, boleh datang ke Prego langsung. Kita bisa sharing-sharing di sini dan kalau misalnya mau yang belajar lebih private, kayak kata Bang Arga tadi, kita bisa ngobrol dulu, bahas schedule. Oke? Harganya murah kok, bisa konsultasi segala macam murah. Bisa kita kasih paket jos. Oke. Bukan paket KFC ya. Pakai Paket 3 giga. 3 giga. Thank you for watching. Shrimpy. Mauliate. Go.